Jumpa lagi dengan saya Raffi Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah rekomendasi berdasarkan tes kabel charger yang support ponsel SuperVOOC protokol secepatnya atau SuperVOOC 45 watt. Ini tes ponselnya Oppo A3X SuperVOOC 45 watt dengan menggunakan dual adapter charger biar lebih lengkap ya alat tesnya. Ini pertama nanti menggunakan adapter charger bawaan ponsel SuperVOOC ini ya 45 watt. Kemudian yang kedua akan saya teskan dengan menggunakan adapter charger sakti dari brand unit 120 watt. Nah, ini kabel charger yang akan saya tes kali ini mulai dari brand robot ini support arus 6 ampere, kemudian ada dari brand unit juga ini kabel auto disconnect support arus 6 ampere, kemudian ada juga dari brand harga murah Amino ini ya. Ini juga support arus 6 ampere 120 watt. Kemudian ini dari brand Anker support arus kurang lebih 3 ampere ini Anker 322. Kemudian ada juga dari brand Esager ini kabel digital display support arus juga 6 ampere 120 watt totalnya. Ada juga dari MC Dodo support arus juga 6 ampere tapi ini 20 volt atau 6 ampere 11 volt 66 watt ini MC Dodo yang versi lama ya 6 ampernya 6 ampere 11 volt sama dengan 66 watt. Mohon dikoreksi bila salah hitung-hitungan saya. Kemudian terakhir nanti juga ini dari brand harga murah IMFG support arus 3 ampere. Seperti apa performa ke-7 kabel ini ketika mencharging ke ponsel Oppo SuperVOOC 45 watt dengan menggunakan dual adapter charger ini? Simak videonya. Dasar tes ponsel SuperVOOC 45 watt ini saya menggunakan adapter charger plus kabel charger bawaan ponsel dari Oppo A3X yang support SuperVOOC 45 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat ini sudah saya hubungkan, kita tunggu sebentar, masih loading ponselnya. SuperVOOC aktif 45 watt, ada desimalnya. Kalau dari sisi tulisan namanya ultra fast charging, biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB Type-C DC yang aktif dengan seluruh daya 9,5 volt kali 4 ampere sama dengan di 38 watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Lihat nilai ripple-nya cenderung besar ya. Padahal ini menggunakan adapter charger plus kabel charger bawaan ponsel. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 215 mV. Tes kabel Anker seri 322 ya, atau yang arusnya 3 ampere lah. Ini seperti ini fisiknya. Dia fisiknya lebih ke karet. Menggunakan body nylon braided seperti ini. Nah, ada tulisannya Anker. Untuk warna portnya hitam. Coba saya balik, dari sisi baliknya dia seperti ini. Nah, saya hubungkan sekarang. Lihat ini, mulai saya hubungkan dengan menggunakan adapter charger bawaan ponsel. Kita tunggu sebentar ya. Masih loading animasinya. SuperVOOC aktif 45 watt, ada desimalnya dengan menggunakan kabel Anker. Terlihat jelas, cocok buat teman-teman yang ingin cari kabel berkualitas support SuperVOOC. Nah, walaupun secara spesifikasi ini supportnya 3 ampere ya, tapi dia tidak melulu 3 ampere bulat. Nah, lihat dia mencapai 4 ampere 9,5 volt sama dengan 38 watt. Nah, sekarang coba saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak. Harap maklum kalau ke Oppo ini suka menghasilkan nilai Ripple yang tinggi karena ya SuperVOOC-nya aktif atau dayanya tinggi, menghasilkan nilai VPP 206 mV, padahal ini menggunakan adapter charger bawaan ponsel. Ini saya ganti dengan menggunakan adapter charger sakti dari brand unit 120 watt. Kita tunggu sebentar dengan menggunakan kabel Anker. SuperVOOC aktif 45 watt, ada desimalnya, biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB Type-C DC yang aktif dengan seluruh daya 8,6 volt kali 2,8 ampere sama dengan 22, sekian watt. Nah, karakternya beda ketika menggunakan adapter charger bawaan ponsel dibandingkan dengan adapter charger sakti. Dia kalau adapter charger sakti stabilnya di 21-22 watt. Nah ya, 8,7 volt kali 2,4 ampere sama dengan 21, sekian watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 110 mV, tapi bagusnya menghasilkan nilai Ripple yang rendah. Esager 120 watt 6 ampere digital display. Loh, ini dayanya sangat besar, apa tidak bahaya buat ponsel? Nah, kita lihat saja bahaya atau tidak nanti ya. Dari sisi desain fisik dia seperti ini. Ada tulisannya Esager 120 watt digital display. Ini bahannya aluminium, kombinasi nylon braided. Warna portnya orange seperti ini. Kemudian coba saya baliknya seperti ini.
Saya hubungkan sekarang dengan menggunakan adapter charger bawaan ponsel Oppo SuperVOOC 45 Watt. Lihat ini, mulai saya hubungkan sekarang dengan adapter charger bawaan ponsel kabel e-charger. SuperVOOC aktif, start dari baterai 11%, ada desimalnya 45 Watt. Lihat pergerakan daya dia, langsung naik ke daya 38 Watt. Secara digital display mencapai 40 Watt, PD-nya aktif, 9,5 volt kali 4 ampere. Nah ya, ini daya maksimal. Nanti dia akan stabil di area sekitar 26 Watt. Kalau tidak percaya silahkan ditunggu. Sambil menunggu ini saya masuk ke menu Ripple dahulu. Nah, sudah menjadi kebiasaan ya, nilai Ripple-nya tinggi karena ya dayanya tinggi. Lihat dia nilai Ripple-nya mulai menurun karena dayanya juga menurun. Lihat ini, turun di 17, PD-nya aktif. Coba saya pause secara acak ya. Nilai VPP-nya 123 mV. Coba kembali lagi ke sini. Nah ini, tingkat kecenderungan Oppo SuperVOOC itu dayanya langsung naik watt tinggi kemudian turun. Ini daya stabilnya dia. Nah ya, adanya data seperti ini, 8,4 volt kali 1,9 ampere sama dengan 16,4 watt. Mungkin kabelnya jelek lah, lihat dia naik ke stabil di sini. Jadi ya seperti ini karakternya dari adapter charger bawaan ponsel SuperVOOC 45 Watt. Dia tadi mencapai hingga 38 Watt. Nah ya, jadi seperti ini support SuperVOOC 45 Watt, menilai stabilnya, daya stabilnya 21,2 Watt. Tes dengan menggunakan adapter charger sakti dari brand unit GaN charger 120 Watt dengan kabel e-charger. Kita tunggu sebentar animasinya. SuperVOOC aktif, start dari baterai 14%, ada desimalnya 45 Watt. Nah, ketika menggunakan adapter charger sakti, lihat pergerakan dayanya. Dia tidak sampai naik ke atas ke anggap 38 Watt, tapi dia langsung daya stabil. Lihat. Jadi karakternya kalau saya pribadi lah ya, berdasarkan data yang ada di sini, lebih suka seperti ini. Jadi dia itu lebih stabil, grafiknya tidak terlalu ekstrim gitu loh. Dengan seluruh daya 8,8 volt kali 2,5 ampere sama dengan 22,5 watt. Tadi maksimal di 25 watt. Enak, ini stabil. Nah, walaupun ada presentasi tapi bagus tingkat kestabilannya dia. Sekali lagi ini. Kalau di sini 24 watt, di sini 22, sekian watt. Perbedaan cara menghitung digital display-nya. Sekarang saya masuk ke menu Ripple, saya pause secara acak. Nilai Ripple-nya ya standar, ya tidak buruk, tidak juga bagus-bagus amat. Mencapai 114 mV. Tes kabel charger unit auto disconnect. Ini salah satu kabel favorit saya untuk buat charging ke ponsel sistem VOOC ataupun SuperVOOC dari charging. Sangat awet. Ini usia pakai saya sekitar 3 tahun lebih, sampai sekarang masih berfungsi dengan baik dan akan saya buktikan dalam tes video ini. Dia menggunakan desain ini aluminium bodinya. Kalau sebelah sini nylon braided. Kemudian warna portnya hijau. Ini kalau sistem VOOC zaman dahulu ya, warnanya hijau sesuai. Jadi sangat bagus. Kadang warna port itu juga menampilkan karakter sebuah kabel itu ya, untuk brand yang berkelas, tapi seperti unit ini berkelas. Kadang kalau brand abal-abal warnanya kadang tidak bisa dipercaya, tapi ini bisa dipercaya, warna hijau. Nah ya, ini biasanya kabel bawaan VOOC atau adapter charger VOOC biasanya warna hijau sesuai. Ini ada lampu LED-nya, ketika kita hubungkan dia akan nyala. Sama menggunakan desainnya, ini bodinya aluminium, sangat solid. Sekarang coba saya kombinasikan dahulu dengan menggunakan adapter charger bawaan ponsel. Lihat, saya hubungkan dengan menggunakan adapter charger bawaan ponsel, kabelnya unit. Kita tunggu. SuperVOOC aktif, start dari baterai 15 atau 16%. Lihat, ketika menggunakan adapter charger bawaan ponsel langsung dayanya naik 38 Watt. Nah, sudah menjadi karakternya dia seperti itu. Ampernya 4 ampere. Nanti dia akan turun ke daya stabil. Kalau pengen menunggu ya silahkan. Lihat, kita tunggu sebentar ya. Nah ini pergerakan dayanya dia. 9,6 volt kali 4 ampere. Nah langsung turun daya segini. Nah ini karakternya ya memang segitu. Seperti itulah karakter dari adapter charger bawaan ponsel SuperVOOC 45 Watt. Nah sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 124 mV. Nah ya, coba kembali lagi ke sini. Nah, dia segini dayanya. Nah, kalau berdasarkan tes-tes tadi di kabel yang sebelumnya, nanti dia akan stabil di daya sekitar 21, 22. Ya, adanya data seperti ini. Kalau pengen menunggu ya silahkan untuk daya stabilnya. Ini kalau sekarang ini dikira, oh tidak support SuperVOOC karena dayanya di bawah 18 Watt. Tapi tadi dia mencapai maksimal di 38 Watt. Ini lihat.
Nah ya, secara ampere mencapai 4 ampere. Nah, secara baterai pun juga masih bagus, kondisinya daya isanya bagus karena persentasenya masih di bawah 25% ya. Lihat dia naik ke daya stabil. Ini daya stabilnya dia. Jadi seperti ini ya, unitnya support SuperVOOC 40 Watt dan sangat awet. Ini usia pakainya 3 tahun lebih sampai sekarang masih berfungsi dengan baik. Saya bukan sekarang dengan menggunakan kombinasi adapter charger unit 120 Watt adapter charger sakti. Nah, juga ini kabelnya juga dari brand unit. Nah, sinkron ya brandnya. SuperVOOC aktif 18 Watt dengan menggunakan kabel unit ada desimalnya. Nah, ini lihat kalau dari menggunakan adapter charger unit dia langsung stabil. Kalau saya suka lebih seperti ini. Jadi adapter ini recommended buat teman-teman yang ingin mencari support SuperVOOC ya. Nah, entah SuperVOOC 45 Watt, 30 Watt ataupun lainnya. Dengan seluruh daya 8,7 volt kali 2,4 ampere sama dengan 21,4 Watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Nah, saya pause secara acak, nilai ripple-nya juga tidak terlalu tinggi ya, standar 106 mV. Kalau pengen tahu LED nyalanya dia seperti ini. Nah, warna hijau ya. Jadi dia itu nyala, redup, mati. Ini lihat ya, seperti itu. Model nyala LED-nya. Jadi berfungsi dengan baik dengan menggunakan unit 6 ampere auto disconnect ini. Tes kabel amino 120 Watt atau 6 ampere. Nah, ini lihat dia warna putih bersih seperti ini. Ini menggunakan bahan PVC atau karet lah ya. Kemudian warna portnya oranye. Kemudian coba saya balik. Nah, dia seperti ini. Kalau bodinya ini juga menggunakan PVC atau ya seperti plastik lah. Ini karet, ini plastik atau PVC, kira-kira seperti itu. Coba saya hubungkan dengan menggunakan adapter charger bawaan ponsel SuperVOOC. Lihat ini, saya hubungkan sekarang. Kita tunggu masih loading ya animasinya. Start dari baterai 20%, SuperVOOC aktif 45 Watt, ada desimalnya dengan menggunakan kabel amino. Biarkan ponselnya standby. Lihat dia langsung naik ke daya 38 Watt, 9,5 volt kali 4 ampere sama dengan 38 Watt. Nah, mencapai 39 Watt bahkan 4 ampere. Nah, ya ini daya maksimalnya dia. Nah, kalau dicek ripple-nya ya sangat tinggi. Ripple-nya sangat tinggi. Kalau mau mengecek daya stabilnya kita kemudian dia turun ke 16 Watt. Nah, kalau pengen ini ya ripple-nya lumayan rendah karena 16 Watt. Jadi ripple itu kan mengikuti daya. Lihat nih, 111 mV. Nah, coba kembali lagi ke sini. Masih bahkan 14,9 Watt. Nah, ya adanya seperti ini datanya. Tapi secara SuperVOOC aktif dia mencapai 39,2. Kalau ingin menunggu daya stabilnya, lihat dia naik ke daya 16 Watt. Kemudian nanti kira-kira kita tunggu sebentar ya. Untuk daya stabilnya mencapai hingga berapa Watt. Nah, lihat nih dayanya sudah stabil di 21,6 Watt. Nah, ini bagus, dayanya memang stabil rata-rata segitu. Coba kembali saya cek ripple-nya. Kalau 21 dia mencapai ripple 147, 146. Coba saya pause. Nah, ini lihat mencapai 145 Watt. Memang bawaan dari ripple ponsel SuperVOOC 45 Watt Oppo A3x ini suka menghasilkan nilai ripple yang tinggi. Tapi ya adanya data seperti ini. Tes dengan menggunakan adapter charger sakti unit 120 Watt, kabelnya amino 120 Watt, clock sama-sama di 120 Watt. SuperVOOC aktif 23%, baterainya ada desimalnya 45 Watt. Nah, lihat ini. Langsung dia stabil ke sini 21,4 Watt. Nah, beda karakter ya dibandingkan dengan menggunakan adapter charger bawaan ponsel. Saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak. Juga nilai ripple-nya lebih bagus dengan menggunakan adapter charger unit ini. Dia mencapai 109 mV. Tes kabel charger dari brand IMFG. Nah, dia seperti ini. Menggunakan bahan lebih ke PVC atau karet lah. Ini lihat dia model kombinasinya ada tulisannya IMFG, kombinasi antara hitam dan putih. Untuk warna portnya bagian USB-A ini warna putih, untuk warna port USB-C warnanya hitam. Coba saya balik. Nah, seperti ini. Ini menggunakan bodinya seolah-olah ini nylon braided tapi karet ya, atau PVC lah. Cuman dibentuk model seperti ini. Ini yang saya suka dari kabelnya, ini harganya lumayan murah ya, dari brand IMFG. Saya hubungkan sekarang. Lihat ini, mulai saya hubungkan dengan menggunakan kabel IMFG. Kita tunggu sebentar, masih loading animasinya. Oh, ternyata dia tidak support SuperVOOC ya. Coba saya balik ini kabelnya. Coba saya putar ya. Lihat, tapi dayanya naik cukup bagus. Saya coba
Oh ini lihat tulisannya ultra fast charging, artinya ini ya support SuperVOOC. Cuman tadi mungkin coba sih ya, saya ulang lagi. Mungkin ada error atau bagaimana, saya hubungkan ulang. Kita tunggu sebentar. Kita tunggu animasinya. Iya, cuman aneh gitu loh ya. Tapi dayanya naik. Ketika ini, lihat. Nah, dia dayanya naik. Nah, ya, adanya data seperti ini, cukup unik. Kita lihat lagi, namanya ultra fast charging. Nah ya, kalau super fast charging itu VOOC yang jalan, kalau ultra fast charging SuperVOOC. Nah, secara tulisan seperti ini. Kita cek dari sisi USB Dr. Cozy DC yang aktif dengan seluruh daya 9,4 volt kali 3,4 ampere sama dengan 32 watt. Ini daya stabilnya kok lumayan bagus gitu loh. Lihat, 32,5 watt. Nah ya, adanya data seperti ini, cukup unik. Nah, dia turun ke daya 27 watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple dahulu. Saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP. Sudah biasa ya, nilai VP-nya tinggi 160 mV. Coba kembali lagi ke sini. Nah, dia daya stabilnya cukup bagus, mencapai hingga 27, sekian watt. Ganti saya hubungkan dengan menggunakan adapter charger unit 120 watt. Kita tunggu sebentar, masih loading ya animasinya. Nah, kalau unit ini dia muncul animasinya SuperVOOC 45 watt, ada desimalnya. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Cozy DC yang aktif dengan seluruh daya 8,7 volt kali 2,2 ampere sama dengan 19,5 watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple, saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 102 mV. Coba saya kembali lagi ke sini, daya stabilnya di 19,3. Lihat, ketika SuperVOOC-nya aktif, tulisannya seperti ini, ultra fast charging. Jadi tadi ketika menggunakan kombinasi adapter charger bawaan juga SuperVOOC-nya aktif. MC Dodo CA1080 digital display 6 ampere. Ini salah satu kabel charger yang menurut saya kategori awet ya. Saya usia pakainya ini sekitar 3 tahun lebih, sampai sekarang masih berfungsi dengan baik. Silahkan ekspor postingan saya terdahulu tentang tes dari kabel ini. Ini dia menggunakan nylon braided seperti ini. Kemudian ini bahannya dari aluminium, ini digital displaynya. Kalau pengen tahu warna portnya oranye. Kemudian kita lihat dari sisi sini, nah tampilannya seperti ini. Saya hubungkan sekarang. Lihat ini, mulai saya hubungkan. Kita tunggu animasinya masih jalan. SuperVOOC aktif 45 watt. Start dari baterai 27%, ada desimalnya dengan menggunakan kabel MC Dodo. Nah, lihat ini, dia dayanya langsung naik ke 39 watt. 9 volt kali 4 ampere ya tadi, lihat. Kemudian kita lihat ini digital displaynya masih berfungsi dengan baik, PD-nya juga aktif, indikator fast charging lah, kira-kira seperti itu. Dengan seluruh daya 9,4 volt kali 3,4 ampere sama dengan 32, sekian watt. Nah, seperti ini dia tampilannya. Kemudian coba saya masuk ke menu Ripple dahulu. Saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 171 mV. Dayanya 29 watt dari sisi digital display. Kembali lagi ke sini 26,9 watt. Jadi bisa digunakan untuk ke ponsel SuperVOOC 45 watt, berjalan dengan baik, stabil di daya 26,9 watt. Ini sekarang saya hubungkan dengan menggunakan adapter charger unit 120 watt dengan kabel MC Dodo CA1080. SuperVOOC-nya aktif, ada desimalnya 45 watt. Kita cek dari sisi digital display juga berfungsi dengan baik, PD indikatornya aktif dengan seluruh daya 8,8 volt kali 2,4 ampere sama dengan 21, sekian watt. Nah, ini cukup stabil dayanya. Mulai dari kabel satu dengan yang lainnya rata-rata di daya segini. Ini yang saya suka dengan menggunakan adapter charger unit. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 112 mV ya. Coba kembali lagi ke sini. Daya stabilnya tetap di sekitar 20 wattan. Tes kabel robot 120 watt 6 ampere. Nah, seperti ini dia. Menggunakan nylon braided yang saya beli ini warna putih. Ini dia menggunakan desain aluminium. Nah, seperti ini tampilannya untuk bodinya. Kemudian coba saya balik, dia seperti ini desainnya. Kemudian ini menggunakan port warna hijau. Nah ya, coba saya hubungkan dengan menggunakan adapter charger bawaan ponsel. Lihat ini, mulai saya hubungkan. Kita tunggu sebentar, animasinya masih loading ya. SuperVOOC aktif 45 watt, ada desimalnya. Kemudian kita cek ini dari sisi USB Dr. Cozy DC yang aktif, seluruh dayanya 9,6 volt kali 4 ampere sama dengan 39,2 watt. Nah, ini lihat dayanya seperti ini. Nah, dia mulai turun dayanya ya.
ke 32 watt. Nah, sementara seperti ini. Kemudian saya coba masuk ke menu Ripple. Saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 205 mV. Lumayan besar ya, karena saya cek waktu dayanya besar. Nah, sekarang sudah stabil di 27,1 watt. Coba ke Ripple lagi, sudah turun Ripple-nya karena dayanya juga turun di 180-an mV. Jadi bisa digunakan untuk charging ke SuperVOOC aktif ya. Sekarang saya ganti dengan menggunakan adapter charger unit. Lihat ini, mulai saya hubungkan dengan adapter charger unit 120 watt, masuk dalam kategori adapter charger sakti. Start dari baterai 32%, ada desimalnya, SuperVOOC aktif 45 watt. Kemudian kita cek dari sisi USB Data Cosi PD 3.0 yang aktif dengan seluruh daya 8,9 volt kali 2,5 ampere, sama dengan di 22, sekian watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple, saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 118 mV. Coba kembali lagi ke sini, daya stabil di 22, sekian watt, SuperVOOC aktif, ada desimalnya dengan menggunakan adapter charger unit. Jadi kesimpulannya, ke-6 kabel charger ini support untuk ponsel yang menggunakan protokol istirahat cepat SuperVOOC. Dalam hal ini tes ke Oppo A3X yang support SuperVOOC 45. Tentunya juga bisa menurut saya untuk ponsel yang SuperVOOC 33 watt, baik menggunakan adapter charger bawaan ponsel maupun menggunakan adapter charger ini, adapter charger sakti 120 watt. Mulai dari merek kabel Esager, Robot, Unit, Amino, IMF, KMC, Dodo hingga Anker, semuanya support dan ada desimalnya. Dengan daya rata-rata mencapai maksimal untuk menggunakan ini ya, adapter charger bawaan ponsel maksimalnya di area sekitar tadi 38 atau 39 watt. Tapi ketika menggunakan adapter charger unit ini rata-rata di area sekitar 20 watt, 22 watt, 21 watt. Lebih stabil, tapi ini lebih stabil ketika menggunakan adapter charger unit. Beda ketika menggunakan adapter charger bawaan ponsel, dia naiknya tinggi di 38 atau 39 watt. Kemudian turun drastis di area sekitar kadang 16 watt, kadang 19 watt, kadang juga 26 watt. Tapi ketika menggunakan adapter charger unit ini dia stabil, anggap turun di 19 watt atau di 22 watt, kira-kira segitu. Kalau saya lebih suka karakter adapter charger seperti ini, dia itu stabil dayanya. Mungkin itu ya yang bisa saya jelaskan dalam tes kabel charger yang support untuk SuperVOOC. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam tes video ini, silakan menulis di kolom komentar. Kalau teman-teman mau membeli semua kabel dalam tes video ini ataupun adapter charger yang saya gunakan atau alat tes lainnya, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin, undur diri dulu. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.